Ntar ya guys, ntar ya. Aduh, ntar guys HP aku nge-lag. Ya Allah, jangan dicat dulu. Ya Allah, apa sih ini? Oke, bentar guys ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Ataya, biasanya dipanggil Kataya. Aku yang biasa ngajar untuk sesuatu yang berbau tentang psikotes. Namun ada beberapa pelajaran psikotes yang dimana aku tidak akan membuka membuka info lebih lanjut gitu. Karena aku yang pertama ada perlindungan kode etik di mana aku tidak boleh mengungkapkan isi yang seharusnya gitu ya. Jadi aku akan ada beberapa yang aku tidak full ungkapkan, tapi ada beberapa juga yang aku bakal kasih tips gitu. Oke, aku ngecek dulu ya. Hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan matematika dasar ya ini ya. Ntar ya, aku dulu buka materinya. Ntar guys ya, ntar ya. Nggak masih. Oke. Ntar ya guys ya. Berarti adminnya. Aduh, aku nggak dikirimin info tentang materinya lagi mana ya? Ini 9, materi ke-9. Tarik guys ya. Tarik. Oke. Oke, aku belum dikasih materi ya, jadi bentar ya guys ya. Dikirimkan dulu sebentar. Menunggu. Oke. Mana ya ini ya? Oke, sebelumnya untuk materi aku biasanya nggak ngasih tunjuk soalnya, tapi aku hanya memberikan papan tulis aja gitu ya. Jadi nanti aku akan coret-coret di sebelah sana. Nah nanti kalian bisa buka soalnya sendiri. Tuh, regisnya. Ini apa ini? Sebentar ya. Hah, sebentar. Oke, aku share whiteboard dulu ya. Oke, mungkin aku sedikit chat juga kali ya. eh Sebelumnya aku ini cukup berteman baik dengan alat tes. Yang pertama karena aku lulusan sarjana psikologi. Yang kedua, aku juga sering ngetesin para teman-teman yang mau masuk kerja atau mungkin yang mau masuk kedinasan dan sebagainya. Itu aku yang ngetesin. Terus abis itu aku juga pernah dites tentu saja ya. Mungkin kalau di tes yang kecil-kecil aku tidak terhitung gitu ya karena aku memang banyak nyoba-nyoba. Terus mungkin yang paling besar aku pernah nyoba di Polri, CPNS, BUMN, Mandiri, BCA, terus abis itu lagi ya banyak mungkin kalau di bank-bank aku cukup banyak sih. Cuman kalau ditanya kak, kenapa kakak nggak masuk? Kenapa kakak malah jadi tentor? eh Lebih tepatnya itu aku bukan tipe yang goalsku itu untuk masuk ke apa ya ke dalam perusahaan tersebut gitu ya. Tapi aku tuh lebih ke
maunya itu cuman ngecek gimana soalnya gitu kan. Karena yang pertama aku juga ada penelitian tentang soal-soal psikotes gitu. Penelitianku ini yang memang cukup memicu aku untuk terus ngecek-ngecek tes terbaru gitu ya. Nah, sama kalau ditanya, Kak, susah nggak, Kak, untuk psikotes tuh? Jujur, mungkin kalau untuk kalian yang baru lulus, itu atau mungkin bukan baru lulus deh, mungkin yang masih sekolah atau yang baru lulus sekolah, menurut aku itu cukup gampang. Karena yang pertama, sebenarnya kalian itu tidak dipaksa untuk ngerjain soal dengan cara kalian nih kalau misalkan kalian SMA atau SMK ya, kalian dipaksa untuk mengerjakan dengan cara SMA atau SMK itu tidak seperti itu kalau psikotes. Tapi psikotes itu konsepnya adalah kalian kembali saat kalian SD. Ingat ya, kalian kembali saat kalian SD. Jadi semua pengerjaannya yaitu berdasarkan materi-materi dasarnya aja, nggak usah yang terlalu rumit gitu ya. Mungkin kalau anggapannya kalian SMA itu biasanya belajar matematika yang mungkin cari X itu agak ribet, cari Y itu bagaimana gitu ya. Sedangkan kita kalau di psikotes itu nggak serumit itu sebenarnya. Ya anggapannya kalau mencari Y, ya berarti cuma dikalikan sama dengan berapa hasilnya, udah gitu aja. Sebenarnya psikotes tuh kuncinya kayak gitu. Terus psikotes juga nggak jauh-jauh dari materi kita selama sekolah. Jadi mungkin aku pastiin dulu ya. Di sini udah pada lulus SD semua kan ya? Sudah pada lulus SD semua kan? Kalau ada yang nggak mau on mic nggak apa-apa, boleh di chat. Udah pada lulus SD semua kan? Atau ada Ya, yang belum lulus SD? sudah Udah Kak. ya. Oke. Oke. Kalau sudah berarti aku pastiin kalian udah harusnya sih bisa ya karena memang ini materi yang tidak terlalu sulit gitu. Em, mungkin kalau dari aku tingkatan kesulitan tuh tergantung dengan instansi yang akan kalian tuju. Itu anggapannya contohnya ya, ini contohnya. Kalau ada yang namanya hierarki segitiga, psikotes tuh begini. Di sini aku mungkin akan bagi menjadi tiga. Di sini itu CPNS, di sini itu Polri, yang di atas ini TNI. Kenapa aku bilang TNI yang paling susah? Karena materinya jauh lebih rumit daripada yang kalian udah kira. Kalau kalian berniat masuknya Polri, itu middle menurut aku ya. Untuk kesulitannya itu tidak terlalu susah. Mungkin yang terlalu susah tuh jika kalian itu yang memang basicnya bukan apa ya, pendidikan kayak SMA gitu. Biasanya SMK. SMK kan ditujukan untuk kalian itu siap secara fisik untuk bekerja. Sedangkan kalau SMA itu kalian kan dibuat untuk memupuk teori dulu. Nah itu perbedaannya sedikit di situ sih jomplangnya ya. Nah kalau pembelajarannya sih sebenarnya nggak terlalu rumit. Ini kembali ke SD sama SMP aja. Untuk SMA nggak usah terlalu diperhatikan. Cuman memang ada beberapa materi yang dimana mungkin tidak diajarkan di sekolah gitu ya. Nah ini aku coba dulu. Jika ada yang ingin bertanya, silakan di chat Zoom sini ya. Soalnya kadang aku terlalu keasikan membahas, aku sampai lupa gitu. Sama yang ada yang bertanyakan nggak gitu. Jadi aku tidak akan menanyakan kayak ini ada yang bertanya enggak gitu. Tapi kalian kalau mau bertanya silakan langsung di chat aja. Kak gimana cara nemuin ininya segala macam gitu. Kalian bisa langsung di chat aja. Oke, ini aku masuk ke kecerdasan. Kecerdasan. Oke, kita bahas mulai dari soal pertama dulu. Soal pertama itu, oke ini cukup easy lah ya. 190 kilometer ditambah 130 kaki. Dikurangin 850 meter. Sama dengan, oke. Kalau untuk soal kayak nomor satu, kuncinya adalah kalian harus tahu dulu satuan semuanya berapa. Itu udah paling basicnya ya. Dan kalau aku biasanya selain ngeliat soalnya, aku langsung ngecek di opsi jawabannya. Kira-kira jawabannya ini apa yang perlu kita cari? Apakah diameter, atau mil, atau bagaimana gitu ya.
Nah, di sini kalau di opsi jawabannya A sampai E itu dia mil. Jadi, kita fokuskan untuk mencari yang bagian terkecilnya dulu. Bagian terkecil ini maksudnya gimana, Kak? Ya, kita akan mengubah semuanya dari kilometer itu menjadi mil. Terus kaki menjadi mil. Nah, di sini mungkin banyak yang tidak terlalu paham tentang yang pertama, kaki. Satu kaki ini berapa? Satu kaki sama dengan 0,305 mil. Mil atau meter. Mil atau meter itu sebetulnya sama sih, cuma beda sedikit aja. Mungkin kalau di penjelasan di Google gitu ya, sebetulnya sama sih. Terus kalau di sini karena kita yang dicari mil, mil ini sama dengan 1 mil ya. Berapa tuh? 1.609 mil. Nah, ini dia. Ya, kalau udah ketemu rumusnya, kita tinggal menggunakan perubahannya aja. Kilometer ke mil, dan sebagainya. Biasanya kalau kalian hafal tangga, mungkin ini berbeda-beda ya, setiap sekolah ya. Mungkin ada yang diajarkan dengan cara yang berbeda-beda. Kalau aku, kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar-mandir. Itu kalau yang aku hafal. Nah, itu udah basicnya. Kita nggak mungkin nggak hafal. Kita pasti hafal itu. Jadi kalau bisa ada yang belum hafal, silakan dihafalkan kembali. Karena itu pasti keluar. Oke, di sini kita ubah dulu kilometer ke mil. Berarti kalau misalkan ini 190 ditambahkan nolnya 3 jadi 190.000. Terus kalau kaki, ini kita ubah. Di sini dari 130 dikalikan 0,305. Jadi di sini harusnya 39,65 mil. Dikurangin ini 800-nya M. Tetap sama ya jadi ya. Jadi kita tidak perlu ngubah. Nah, ini dijumlahkan. Ini ditambah ini. Habis tuh kalau sudah ini baru dikurangin. Sini. Hasilnya adalah kalau di sini 190 itu oke. Nih kalau di total semua ya, kita berubah jadi meter dulu. Ya, M itu meter kan? Iya, meter. 189 189. Nah, tadi 1 milnya itu 1.609 dibagi 1.609 sama dengan, aku biar cepat pakai kalkulator aja guys, 107,58 mil. Berapa hasilnya berarti? A. Jawabannya adalah A. Gampang ya. Setelah kalau kalian ngerjain itu mungkin ya, ini mungkin aku ya aku pernah di posisi kalian, jika aku dites, aku juga pasti bakal panik gitu ya, kayak soalin lagi gitu ya. Terus mungkin pertama kali aku ngerjain psikotes juga aku sama kayak kalian, caranya itu akan sepanjang mungkin supaya menemukan yang seharusnya gitu ya. Terutama mungkin kalau di sekolah kan biasanya belajarnya panjang-panjang, sedangkan kalau di psikotes itu kita meminimalisir penggunaan waktu. Jadi kita pakai cara tersingkat untuk mendapatkan jawabannya. Gimana pun caranya itu terserah kalian. Nah, kalau aku biasanya dengan cara memotong yang tidak seharusnya, aku kayak cakar-cakar kayak y x sama dengan x gini-gini itu nggak usah diterusin gitu ya, aku langsung aja nulis-nulis gitu, langsung dijumlahin segala macam udah selesai, supaya nggak membuang waktunya. Jangan dihapus ya yang di layar ya. Oke, nah ini mungkin nomor 2. Ini kan nggak pernah ada di soal ya. Soal entah itu UN atau mungkin di sekolah belajarin itu memang nggak ada. Karena ini rumus, bukan rumus. Soal yang digunakan untuk masuk ke perguruan tinggi, serta ini digunakan kalau untuk soal-soal pertukaran pelajar ke luar negeri. Jadi, standarnya agak lebih tinggi daripada yang seharusnya. Nah, ini umur nenek 5 kali umur JJ. Jika jumlah umur nenek dan JJ itu 90 tahun, maka umur JJ ini berapa? Nah, kalau untuk rumus selisih umur memang ada di Google sebenarnya. Kalau kalian cari memang ada. Cuman kalau yang nggak ngerti agak bingung. Aku juga awalnya nggak ngerti kok, tenang.
Tapi setelah aku tahu ada sesuatu di mana yang kita perlu pastikan itu ada angka yang perlu kita tambahkan di luar angka-angka tersebut. Jadi di sini usia nenek itu 5 kali usia JJ. Terus di sini jumlah usia mereka sama dengan 90 tahun. Ini biar anu aja sih, jelas aja ya aku tulisannya. Jadi rumusnya itu kalau untuk mencari selisih usia, tapi tidak ditemukan kayak misalkan nih salah satu di antara nenek atau JJ ini usianya berapa, tapi dia melihat dari jumlah dan kelipatannya. Nah ini memang nggak pernah diajarin gitu ya. Ini cara ngitungnya tuh sebenarnya agak rumit menurut aku. Jadi kita lihat dulu 5 kali di depan usianya, usia JJ ditambah usia JJ sama dengan 90 tahun. Nah, umur JJ ini kan belum diketahui. Jadi kita akan menuliskannya bisa X atau Y ya. Kalau di sini aku kasihnya X. Jadi cara menghitungnya adalah kita putar atau ini nih. Kita mulai dari sini dulu ya. Ini karena ganjil kalau kita apa ya, buat jadi sebuah rumus, dia nggak akan ketemu jawabannya. Hasilnya akan tetap koma. Jadi nggak akan ketemu. Nah, gimana cara solusinya? Jika angkanya ganjil, kita perlu genapkan. Genapkannya satu angka di atas angka ganjil tersebut. Ya, ingetin. Jadi kalau angkanya ganjil, dinaikin satu. Supaya dia menjadi genap. Dari 5 kita naikin satu, jadinya 6. 6 dalam kurung ini, usia JJ dulu. Usia JJ. Baru sama dengan 90 tahun. Ini biar jelas aja, jadi aku agak panjang. Sebenarnya kalau rumus aslinya yang ini guys. Yang lebih gampangnya itu cuma segini. 90 dibagi 6. Ini rumus pendeknya. Rumus aslinya yang akan kita pakai ketika kita mengerjakan di psikotes cuma ini. 90 dibagi 6. 90 bagi 6 itu hasilnya berapa? 15 tahun. Selesai. Ada susah? Enggak. Memang soalnya tidak pernah diajarkan, itulah yang membuat kita menjadi ngerasa ini soal yang susah. Padahal nyatanya dia tidak sesusah itu. Gitu. Kalau tahu triknya. Jadi ingetin kalau untuk soal nomor 2 ini memang ada beberapa jenis untuk tesnya ya. Untuk soal tesnya ini ada beberapa jenis. Jadi dia ada yang udah ketahuan salah satu usianya sama jumlah usianya. Tapi ada juga yang dua-duanya tidak diketahui, tapi ada kelipatannya. Gitu. Nah, kalau yang tidak diketahui ini nanti aku carikan soalnya, mungkin di tryout nanti keseluruhan aku bakal bahas. Gitu. Oke, nomor 2 cukup sampai sini. Gampang ya. Rumusnya cuma ini kok, 90 bagi 6. Karena yang diketahui cuma ini. 90 sama 5. 5-nya kita genapin, jadi 6 dibagi 90. Selesai. Nomor 3. Dodi mengendari sepeda dari kota A ke kota B dengan kecepatan 18 km per jam. Pada saat yang sama, Amar juga mengendarai sepeda dari kota B ke kota A dengan kecepatan 12 km per jam. Jika mereka berangkat pukul 9, pada pukul berapa Dodi dan Amar bertemu jika jarak kota tersebut 90 km? Oke. Kalau di sini dia menggunakan rumus waktu berpapasan dengan jam berangkat berbeda. Nah, ini rumusnya agak berbeda lagi. Bentar, aku coba carikan dulu ya. Supaya kalian bisa eh catat rumusnya. Soalnya banyak guys rumusnya tuh sebenarnya. Ini aku bagiin aja kali ya. Ntar ya, ntar ya. Hmm, ini deh kayaknya. Nah, iya. Oke, rumusnya itu ini guys. Nih, rumus jarak kecepatan waktu jika waktu berpapasan dan ketika jam berangkatnya sama. Nah, yang di bawahnya itu adalah
jika jam berangkatnya berbeda. Nah, yang perlu kita highlight ini, yang di sini. Kita ngerjain soal yang itu rumusnya. Bentar. Oke. Berarti kalau rumusnya itu kita tinggal masukin soalnya tadi. Diketahui, sini dulu aja. Kecepatan, siapa? Dodi dulu ya, Dodi. Dodi itu sama dengan, oke. Di sini kalian perlu highlight ya. Yang dicari adalah waktunya. Jadi jangan jadikan hasil ini jadi acuan kayak oh ini hasilnya sekian gitu, bukan. Karena dia yang dicari waktu. Hitungannya akan berbeda. Sini kita lihat dulu. Kecepatan Dodi 18. Terus kecepatan Amar, kecepatan Amar, Amar itu 12. Waktu berangkat, waktu berangkat itu dia di jam 9 pas. 9.00. Terus jarak kota, jarak kotanya di 90 km. Nah, di sini berarti kita hitung dengan waktu bertemunya. Nah, tadi rumusnya ini kenapa makin kecil deh aku rasa. Oke. Di sini kita pakai rumus yang ini, waktu berpapasan ketika jam berangkat berbeda. Berarti jarak total, jarak per kecepatan orang pertama sama kecepatan orang kedua. Tadi jarak kotanya 90, berarti dibagi kecepatan orang pertama berapa? 18. Ini jangan digeser-geser, guys. 18. Terus abis itu ditambahkan kecepatan orang kedua 12. Nah, ini kita jumlahkan 18 tambah 12 itu sama dengan berapa? 30. 90 banding 30. Ini kalau kita bagi hasilnya adalah 3. 3 ini apa? 3 jam. Ingat yang ditanya adalah jam. Jadi 3 jam dari jam berangkatnya. Ini 9. 3 jam ke depan berarti jadinya dia berapa? 9, 10, 11, 12. Jam tibanya mereka adalah di jam 12.00. Gitu. Rumusnya gampang, cuman itu aja. Jadi kalau jam 12 tuh jawabannya adalah C. Selesai. Dapat. Gampang ya. Kalau tahu rumusnya itu bisa langsung dapat gitu. Cuman ya itu. Ini kalau kalian mau simpan, ini dua rumus yang aku jamin ketika kalian psikotes bakal keluar. Karena ini tesnya udah sering banget dipakai dimanapun itu soal-soalnya ya. Rumusnya tuh ini dua yang pasti keluar. Sama mungkin yang kayak segitiga Jokowi itu pasti keluar. Dah, kalau untuk jarak-jarak pasti keluar kok. Nggak perlu nggak perlu gimana-gimana ya karena memang pasti keluar kalau yang jarak ini. Ya aku lanjut ke nomor 4 ya. Hasil dari oke, minus 16 dikali dalam kurung 4 ditambah minus 8 dalam kurung dibagi berapa tuh? Minus 9 ditambah 17. Kalau yang ini aku udah jamin pasti kalian bisa lah. Karena yang pertama ini kan juga belajarin waktu SMP ya. Jadi aku nggak yang jelasin banget ya. Oke. Yang ini kalau sudah ada tanda kurung berarti kita kerjakan dulu yang ada di dalam tanda kurung. Nih. Berarti kalau 4 ditambah minus 8. Minus 8 ada ini berarti 4. Minus 4. Terus ini 9, 17 berarti minus enggak dong, enggak minus berarti lah. 8 dibagi dikali. Kira-kira yang kerjain yang mana dulu? Kalau kayak gini. Kita kerjainnya ya udah kerjain aja kayak biasa. 6, minus 16 dikali 4 dibagi 8. Hasilnya adalah
8. Kalau 8 berarti jawabannya adalah B. Coba gampang lah kalau yang ini ya. 4, 5. Rata-rata penghasilan 6 karyawan adalah 3 juta per bulan. Jika seorang karyawan baru bergabung dengan gaji 3.500.000, berapakah rata-rata penghasilan karyawan sekarang? Oke. Ingat di sini ada satu trik yang perlu kita ketahui untuk soal yang ini. Biasanya banyak terlewat, jadi hasilnya tidak diketahui. Kita cari dulu total hasil. Salah, bukan total hasil. Total gaji aja. Total gaji yang didapatkan itu di berapa tuh? 3 juta ya tadi. 3 juta. Nah, 3 juta ada 6 karyawan. Berarti 3 juta dikalikan 6. 6. Berapa tuh berarti? 18 juta. Ini untuk total keseluruhan gaji 6 karyawan. Terus kalau ada gaji baru, total gaji baru. Total gaji barunya dia tadi berapa? 3.500.000. 3.500.000. Ini kita ingat, ini total. Jadi total gaji dengan gaji akan disatukan. Ini pindah ke bawah. Dikalikan. Jadi, kok dikali? Ditambah. Salah guys. Ditambah. Nah, ini 3.500.000 ditambah 18 juta. Sama dengan hasilnya adalah 21.500.000 rupiah. Nah, ingat, ini kalau udah ketemu semuanya, baru kita bagi jadi persatuan. Kalian baginya berapa? 6. Salah. Kenapa kalau 6 salah? Yang pertama, di sini ada kata kunci tambahan. Jika seorang karyawan baru bergabung. Jadi 6 ditambah 1. Totalnya adalah 7. Jadi di sini 21.500 dibagi 7. 7 itu total semua karyawannya. Hasilnya adalah 3.071.429. Jawabannya berarti berapa tuh? B. Jawabannya adalah B. Selesai. Gak rumit sebenarnya ya. Ini kalau kalian lihat dari tadi cakaranku pendek-pendek semua nih, nggak ada yang gede-gede kalau lihat nih. Nggak ada yang panjang banget gitu. Oke, lanjut ya. Nomor 5 ke nomor 6. Seseorang membeli 3 buah buku dengan harga rata-rata 2.000 per buah dan membeli 6 buku serupa dengan harga rata-rata 8.000 per buah. Berapakah harga rata-rata untuk seorang buku? Oke. Rata-rata itu berarti total keseluruhannya dulu baru kita bagi rata. Gitu ya, itu konsepnya. Sederhananya begitu. Jadi kita buat dari yang pertama dulu. 3 buku pertama itu harganya 2.000. Berarti ini kita kalikan. 3 dikali 2 sama dengan harganya adalah 6.000 untuk total bukunya. Terus dia beli lagi 6 buah dengan harga 8.000. Berapa berarti kalau dikalikan? Hasilnya adalah 48.000. Nah, ini 6.000 ditambah 48.000. Hasilnya berapa? 8 tambah 6, 54. 54.000. Sudah ketemu totalnya 54.000. Kita akan bagi lagi. Baginya sama berapa? Tadi jumlah bukunya berapa nih? 3 ditambah 6 sama dengan 9. Jadi 54 dibagi 9 sama dengan 6.000. Jadi rata-rata 9 buku yang dibeli, harga rata-ratanya adalah 6.000. 6.000 berarti jawabannya berapa? D. Selesai.
Dalam satu kali jalan dapat semua. Gitu. Matematika tuh sebetulnya gampang guys. Kalau ditanya, kakak suka matematika nggak? Enggak. Nggak suka banget. Siapa yang suka matematika sih? Ah, heran. Ini sebenarnya kalau kayak gini tuh termasuk gampang karena basicnya adalah pengerjaan dengan cara kita kembali ke SD. Jangan terlalu rumit, nggak usah mempersulit hidup kalian, udah gitu aja. Kalian cuma perlu tambah bagi kurang kali, udah. Itu adalah hal tersimpel di matematika dasar. Nggak perlu pusing. Kita lanjut nomor 7. Oke, ini deret huruf. Ah, ini deret huruf ya guys ya. Jadi kalau di matematika dasar dia ada hurufnya. Nggak cuman angka, tapi akan ada hurufnya. Contohnya kayak yang ini. Dan huruf itu bermacam-macam polanya. Jadi kalau kita dari yang di sini itu apa? G, J, M, P, S. Selanjutnya dia tanya berapa? Tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Ini sebenarnya gampang. Dia lebih gampang huruf daripada angka. Kenapa? Aku bilang lebih gampang huruf daripada angka. Huruf itu totalannya huruf A sampai Z hanya ada 26. Tidak lebih dari itu. That's why kenapa menurut aku lebih gampang huruf karena dia udah terbatas ruangnya. Cuman memang lebih ribetnya merubah huruf tersebut ke dalam suatu angka. Kalau aku biasanya sebelum tes, biasanya kan dikasih tuh ya kayak lembar cakaran. Itu aku tulis supaya jadi seperti ini nih. Bentar, bentar. Cari ya, aku cari dulu. Aku lupa. Mm, mm, mm. Mana ya? Akan ada yang lebih susah daripada ini, guys. Tapi tenang saja. Wah, mana ya? Aku kehilangan angka-angkanya. Ya elah, mana ya? Ntar, guys. Kemarin aku save kok. Tiba-tiba tidak ada. Menghilang. Bentar. Ntar, guys. Ntar. Aku cari dulu. Kemarin aku ada save. Mana ya? Ini bukan. Bukan. Oh, ini dia. Oh iya, ketutupan di sini. Nah, biasanya ketika aku sebelum tes, aku akan membuat seperti ini dulu. Jadi dari A sampai Z itu aku urutkan di dalam lembar coretanku. Supaya ketika aku ngerjain soal yang ada kaitannya dengan huruf, aku nggak akan kaget. Ya aku biasa aja karena aku udah ada apa kuncinya lah anggapannya. Nah, kita lihat di sini. Cara ngerjainnya sama, yaitu kita ngubah jadi huruf dulu biar angka dulu biar gampang. Di sini supaya gampang, aku highlight aja. Tadi G. G itu di angka tuh terlalu. Oke, di sini G. Oke, aku kayaknya tambahin aja. G, terus abis itu J, J, M, P, sama S. Ini kita ubah menjadi angka. Dimana kalau G itu dia 7, J itu 10, M itu 13, P itu 16, S itu 19. Nah, kenapa aku selalu nyuruh teman-teman kasis untuk ngebuat kayak gini dulu? Kalau kalian udah ngebuat tatanan dari huruf ke angka, itu kalian bakal lebih mudah membacanya jika ada sesuatu yang berkaitan dengan huruf. Kayak gini. Kenapa aku bilang gampang? Yang pertama, nih, G ke J. Selisihnya ada berapa huruf di tengah-tengahnya? Ada dua. J ke M. Selisihnya juga dua. Maka ini kalau kita buatkan deret, dia maka akan jadi bentuknya begini. Tambah 2, tambah 2, sini tambah 2, tambah 2. Sudah ketemu. Gampang? Gampang.
Jadi dia lompatannya lebih kelihatan gitu. Nah, berarti kalau setelah S dilompatin dua, satu, dua. Berarti jawabannya adalah ini, V, satu, dua. Ini, satu, dua, ini. Jawabannya adalah V, Y, sama B. Selesai. Jawabannya berarti apa tuh? D. Ah, gampang kan? Jadi kalau misalkan ada kayak berbau huruf ya kalian udah tinggal buat gini aja. Itu bakal langsung kelihatan tuh. Lompatan-lompatan per hurufnya itu bakal kelihatan banget. Lanjut nomor 8. Seseorang mengendarai sepeda motor menempuh jarak 400 kilometer dalam waktu 5 hari. Oke, di sini aku buat cakap sorry guys. Ke ketarik. Oke. Ini aku baca caranya dulu. 400 itu untuk 5 hari. Oke. Terus pada hari pertama ditempuhnya 9. Oh, ini gampang. Soal yang nomor 8 udah pasti kalian bisa. Aku yakin. Kenapa? Ini 400 untuk 5 hari. Jika hari pertama dia sudah menempuh 90 kilometer, hari kedua dia menempuh 75 kilometer, hari ketiga dia menempuh 120 kilometer, dan hari keempat dia menempuh berapa tuh? 30 kilometer. Berapa jarak yang ditempuh pada hari kelima? Nggak usah pusing, nggak usah buat yang kayak tadi. Jumlahkan semua. 90, 75, 120 tambah 30. Hasilnya adalah 85. 85 kilometer kita kurangin sama ini, 400. 85 kilometer. Iya, salah. Jadi ini 90, 75, 120, 30. Total berapa tuh? Tadi aku lupa. Kan, tak hapus kan? Sudah aku jumlahin tadi kehapus. Berapa tadi tuh? 90 ditambah 75, 10, 30. Total ini semua 315. Dikurangin 400. Hasilnya ini. 85 berarti jawabannya adalah A. Selesai. 8, 9. Oke, kita masuk ke soal 9. Seorang pedagang membeli 0,5 ton beras, 1,5 kuintal tepung terigu, dan 3 karung gula pasir dengan berat masing-masing 50 kilogram. Berat seluruh belanjaan pedagang tersebut. Oke, di sini kita akan mengubah dari, ini kita ubah dulu tonnya ke kilogram, kuintal ke kilogram, ya itu dulu. Kenapa ke kilogram? Karena kita lihat angka terkecilnya. Angka terkecil tuh di sini kilogram. Jadi 0,5 ton itu kita ubah menjadi kilogram dulu. Terus setengah kuintal sama dengan kilogram. Sama berapa tuh gula? 3 karung. 3 karung. Oke. Sini kita tinggal mengkalikan. Masing-masingnya kalau yang ini, oke. 0,5 ton beras. 1 tonnya itu berapa? Ntar aku kasih rumusnya. Seingat aku ada. Aku ada simpan. Ntar ya guys, cari dulu. Hmm. Ups, ini flyer. Hmm. Nah, ini dia. Nah, oh,
Ada di sebelah. Oke. Jadi kita lihat yang pertama, 1 kuintal itu sama dengan 100 kilogram. Jadi kita tinggal mengkalikan 1,5 kuintal dikali 100. Jadinya adalah 0,5 ton. Kok kuintal? Oh ya, 500 kilogram. 1,5 kuintal itu tadi jadi 150. Sama gula pasir ini 3 karungnya, per karungnya itu 50 kilogram. Berarti ini 3 dikali 50. Hasilnya berarti 150. Ini dijumlahkan semua. 500 ini 300, 800 kilogram. 800 kilogram kita ubah menjadi kuintal. Nah, tinggal kurangin nolnya. Tadi 1 kuintal berapa? Nolnya ada 2, 100 kilogram. Kita tinggal dibagi. Nolnya tembak, jadi 8. 8 kuintal. 8 kuintal berarti jawabannya adalah D. Selesai. Nah, itu nomor 9. Ih, gampang. 9, lanjut nomor 10. Sony menempuh jarak 100 meter dalam waktu 20 detik. Berapa kecepatan rata-rata Sony? Nah, kalau yang ini biasanya aku selalu menggunakan segitiga Jokowi. Paling gampang diingat. Jokowi. Yang dicari adalah berapakah kecepatan? Kecepatan itu yang ini. Berarti ini dibagi. Jarak dibagi waktu. Jaraknya yang diketahui adalah 100. Dibagi waktunya adalah 20. Tinggal kita bagi. 10 bagi 2, 5. 5. Udah jawabannya. Gitu doang. 5 meter per detik. Jawabannya A. Selesai. Nomor 10. Lanjut nomor 11. Kalau nomor 11, oh ini gampang sih. Kita akan ngubah, di sini kan ada persennya semua ya. 32% dikali 2/3/5 dibagi 0,875. Kita ubah semuanya menjadi bentuk pecahan supaya lebih gampang untuk kita apa namanya? Untuk kita hitung. 32% dikali 2/3/5 dibagi 0,875. Hasilnya ini berubahnya jadi 32/100. Per 100 dikali, ini kita naikkan 2-nya supaya paling gampang. 2 kalau ininya naik jadi kali. Terus habis itu penyebutnya ini 5. 5 naik ke atas ditambah 3 per 5-nya tetap di bawah. Terus habis itu dibagi 0,875, kalau dibagi jadi pecahan jadinya 875 per 1000. Oke, ini sudah, tinggal kita kecilkan. Ini 32/100 tetap sama. 2 dikali 5 ditambah 3. 2 kali 5 tambah 3 itu 10, 13. 13 jadi per 5. Dibagi. Ini supaya gampang kita ngitungnya. Ini kita putar ke atas. Jadi 875. Kenapa diputar? Nggak tahu ya, soalnya aku kalau ngikutin rumus yang dikasih tahu sama guruku begini, diputer biar gampang untuk menjumlahnya. Kenapa? Ininya jangan lupa diganti. Bagi. Bagi kalau ininya diputar ke atas jadinya kali. Atau ada sesuatu yang kita putar lah anggapannya. Jadi dari bagi menjadi kali. Dia turun. Turun jabatan lah anggapannya. Tuh, oke, ini sama dengan 32, 100. 13, 5, 100. 87. Nih, oke. 4160 per 430.
75. Jika ini bagi 41, 60, 43, 75. 0,95. 0,95 jawabannya apa? A. Ini apakah masih ada orang-orang di sini? Aku cek dulu. Oh, masih ada. Oke. Kirain pada tiduran. 9, kita ganti ke 10. Eh, tadi nomor berapa? 11. Kok 10 tiba-tiba? 12, cuy. 12. 12 itu Sardi adalah seorang penjahit dalam 5 hari yang mampu menyelesaikan kemeja sebanyak 2. Oke. 5 hari itu dia bisa selesai sebanyak 20. Terus berapakah kemeja ia jahit jika dalam waktu 2 minggu? Oke, 2 minggu. Jadi berapa buah? Ingat, di sini dia ada kalimat minggu. 1 minggu terdiri dari 7 hari. Maka kita ubah dulu minggunya menjadi 7 hari. 7. 7 tambah 7, 14. 14 hari. Oke. Baru kita di sini tinggal kita buat jadi pecahan. Tadi yang udah diketahui itu 5/20 sama dengan di sini untuk 14 hari kita nggak tahu jadi X. Supaya lebih gampang, X-nya pindah ke kiri. Kalau pindah berarti ada yang diubah. X jadi 20-nya naik, 5-nya ke bawah. Berarti 14 dikali 20 per 5. 14 kali 20, 14 kali 20 dibagi 5. Sama dengan 56 kemeja. Selesai. 56 itu berarti apa? C. Ini singkat sebenarnya ya guys ya. Caranya 12, kita lanjut ke 13. Aku ngajar waktu guys. Hasil, oke, kalau kuadrat 3. 8. Tuh, 1, 2. Oke. 728 ditambah berapa? 24, 389. Aku tuh lupa ya guys ya cara ngerjain yang paling simpel. Aku tuh pernah dikasih tahu temanku, cuman aku lupa. Jadi kalau dia soalnya yang kayak gini, kok akar kuadrat, dia itu cuma melakukan penjumlahan dari angka depannya ini sama angka belakang. Kalau angka belakangnya nggak bisa, dia akan mengambil 2 angka. Nah, di sini dimana kita harus apa namanya cari perkalian yang hasilnya 8. Ini 1 tetap jadi 1. 8. 8 itu hasil dari berapa kali berapa supaya hasilnya 8. Di sini kalau dari aku di perkalian 2, 8 8 itu 4 bagi 4 sama dengan 2. 8 bagi 4 sama dengan 2. Jadi hasilnya 1/2. Itu lagi aku tuh lupa ya cara ngejelasinnya tuh yang kayak mana ini. Soalnya ini udah lama banget aku jarang pakai juga sih, jadi aku lupa. Terus kalau 2 di sini kita cari pembagiannya 2/9. Nah, kalau 24 dibagi berapa? 24 24 24. Sebentar. 24 24 dibagi 6. 24 dibagi 6 hasilnya jadi 4.
9. 9 ini karena dia cuma satu ya 9. Iya. Eh, enggak dong. 9. 4. Enggak. Ini enggak. Salah. Aku tuh lupa kalau yang belakang ini caranya. Yang aku tahu tuh depan aja. Kalau nggak salah untuk yang ini kuadrat 3 itu hasilnya 29. Jadi kalau dijumlahkan hasilnya adalah 41. 41 itu berarti apa, Di? Kalau kuadrat tuh sebenarnya banyak ya kalau untuk rumus-rumus tuh. Kayak di Google ada yang cara ekspresnya. Aku tuh belajar dari Google, guys. Aku tuh lupa sebenarnya kalau yang cara yang ini. Karena lama nggak aku pakai. Mohon Mungkin maaf kalian bisa Kak, coba masih cek isi di. nggak? Isi nggak? Iya, Masih bingung yang nomor 13 itu gimana? maksudnya gimana ya? Nomor 13 masih Iya. bingung. Oke. Sebenarnya tinggal mengubah akar kuadrat 3 itu dari ini. Jadi 1728 dijadikan suatu bilangan bulat dari akar 3. Kalau di Bentar ya, aku coba carikan ya. Aku carikan di YouTube biar gampang. Soalnya kalau aku yang ngejelasin ribet. Aku pakai cara yang beda soalnya. Nanti kalian malah bingung. Ntar ya guys ya, aku carikan dulu. Oh, kuadrat 3. Ah, ini dia nih. Ntar guys. Ini aku bagikan di grup WA ya, supaya kalian bisa ngecek semua. Apa namanya? Oh ya, lupa. Regular. Ntar guys. Loading. Ya Allah, HP aku. Nah, aku tuh pakai cara yang seperti ini. Kalau di akar kuadrat 3. Jadi kayak anggapannya ini tuh dibuat eh 0 pangkat 3. Berarti nolnya kan 0 kali 0 kali 0 sama dengan 0. Nah, 1 pangkat 3. Ah, ini kok 2? 3. Berarti 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Gitu loh. Habis itu kalau 2 pangkat 3 ya berarti duanya ada 3 kali. 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Gitu loh. Kalau akar pangkat 3. Nah, jadi kamu cari. Ini kalau aku samain kayak yang di penjelasan di YouTube ya. Ini anggapannya kita pakai di akar 24. Tadi 24 berapa? 389. Kita pakai caranya di sini. Ada. Nih, ini kalian harus hafal dulu nih yang di sini satuannya nih. 2 3 4 5 6 7. Nih, ini 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 kali 3 itu sama dengan 27. Sini 4 kali 4 kali 4. 64. Terus habis itu di sini 5 kali 5 kali 5. 125. Nah, ini aku cara ngambilnya kayak gini nih contohnya. Ini depannya 24. Nah, kita tarik garis ini. Sama ini yang ke belakang. Kita patokan cuma dua itu aja kok. 24 sama 389. 24 ini sebentar, guys. Aku tuh lupa. Kalau di sini bentar. Hilang. Astagfirullahalazim. Oke, 97. 97 itu wait. Oke. Kalau kayak gini biasanya aku malah pisahinnya per 3 angka dari belakang. 3 angka dari belakang itu dia anggapannya kan ribuan ya. Jadi kan bla 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 titik 000 gitu loh, 1000. Jadi aku biasanya ngisihin 3. Nah, di sini 97. Kita cari yang pangkat 3. 97 97 24. 24 di sini yang mendekati 24 pangkatnya mana? Allahu Akbar. Di sini yang mendekati 24 nggak boleh lebih dari 24 ya. Jadi 24 itu adalah batasnya.
Kalau di sini adanya 27. Kalau 27 kan berarti kelebihan dari 24. Yang adanya apa? Adanya 2. Jadi ini masuknya 2. Gitu, guys. Kenapa bisa kepotong kayak gitu, Kak? Nggak tahu, itu rumus dari matematika sudah kayak gitu. Kalau ajarannya dari guru kayak gitu. Jadi 24 ini adalah patokan kita, kuncinya. Tapi kita nggak boleh ngelewatin 24. Jadi mana yang mendekati 24? Yang paling mendekati itu adalah 2. Terus habis itu di sini 389. 389 itu kita cari, bentar. Kita cari mana yang belakangnya itu angka 9. Di sini 1, 8, 7, 4, 5 nggak ada. Berarti kita lanjut dulu. 6 kali 6 kali 6. 6 kali 6 itu 216. Terus 7 kali 7 kali 7. Belum dapat 9 ya. Kita terusin. 343. 343. Masih belum dapat 9. Terusin. 8 pangkat 3. 8 kali 8 kali 8. Bentar guys. Ini 512. 512. 9, 3. Aku tuh lupa juga guys. 7, 2, 3. 9 kali 9 kali 9. 723. Berarti di sini 389. Nah, kan aku lupa tuh kan. Belakangnya bentar guys. Aku tuh lupa belakangnya. Kalau hitung depannya aku ingat, tapi kalau hitung belakangnya aku lupa. Maaf ya guys ya, soalnya aku udah bekerja dan jarang menemukan ini gitu loh. Oh, oke. Oh, oke, aku udah nemu. Oh, iya, aku yang sorry. Jadi 9 ini ya udah turun. Lupa guys. Sorry. 9 itu, ini kuncinya ya, kalau yang untuk pangkat-pangkat kayak gini, kalau dia angka ganjil sama dengan hasilnya tetap. Kalau dia angka genap, itu hasilnya dibagi. Ini kuncinya kalau untuk ngerjain kuadrat. Jadi kalau angkanya ganjil kayak 9. 9 tuh kan anggapannya kalau dibagi agak susah ya, karena dia termasuk angka ganjil. Ya maka hasilnya langsung turun aja ke bawah. Sedangkan kalau angka genap, ini 8. Kita harus membagi dulu. Kira-kira angka terkecil dari 8 ini berapa? Kalau di sini kan kita nih 8. Berapa pangkat 3 yang hasilnya 8? Itu 2. Jadi 1, 2. Nah, terus kembali lagi ke depan. Kalau dia angkanya cuma 1, ini kan 1728. Ya udah, satunya kita turunin ke bawah. Dia akan tetap sama. Kita tinggal cari angka belakangnya aja. Nah, kalau dia ada 2 sampai 3 angka, 24 ini contohnya ya, 24.389. Kita bagi. 3 di belakang nggak usah dihitung. Kita lihat dulu depannya. 24 mana yang mendekati 24? Di sini kalau 27 kelewatan berarti 8. 2. 9 karena angka ganjil langsung turun. Hasilnya segini. Jadi kita tinggal ditambahkan. 12 ditambah 29 hasilnya adalah 41. Kira-kira dia mau tanyakan? Bingung? Bingung? Ya paham Kak. Paham? Oke. Alhamdulillah. Maaf Kak, Agak ribet masih nih. Kak, Gimana? masih bingung Kak yang soal yang Kak yang ini tadi. Masih bingung? Masih bingung? Ya Kita Kak, contoh. Kita contoh lagi ya. ya, Pangkat 3, 97.336. Kita bagi, karena ini 2 angka, 3 angka di belakangnya kita akan bagi. Kita fokus ke 97. Cari akar kuadrat 3 yang hasilnya mendekati 97. Kalau di sini adanya 64. Jadi 97 itu adalah kuncinya. Itu adalah batas dari angka yang harus kita cari. Kalau kita carinya 125 itu lewat dari 97. Nggak boleh. Harus di bawah 97 seenggaknya.
Nah, 97 berarti yang mendekati apa di sini? 4. Tulis 4. Angka belakangnya 6. 6 ini ganjil. 6 itu ganjil, berarti ganjil genap. Kalau angkanya genap, ini kan kalau dibagi kayaknya nggak ada ya kalau di sini ya. Ini kan nggak ada. Ya udah, 6-nya turun. 46. Selesai. Gitu. Itu kalau yang kuadrat 3. Mau coba lagi? Masih bingung? Aku taunya kalau yang angkanya puluhan, guys. Puluhan, ribuan. Kalau yang angkanya ratusan, aku biasanya manual sih. Kalau yang angkanya ratusan ya. Ada yang masih bingung? Bertanya Kak, Gimana? berarti kalau pada saat tes nggak ada trik cepatnya Kak? Misal harus buat gini 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 banyak gini, trik cepatnya itu nggak ada ya? Sem- Trik cepatnya adalah kamu menghafalkan. Trik cepatnya adalah kamu menghafalkan. Kalau aku dulu ngafalin, cuman karena aku udah lama nggak ngerjain matematika, jadi aku manual. Kalau dulu waktu aku SMP aku disuruh hafalan. Berapa pangkat 3 itu hasilnya berapa, berapa pangkat 3 hasilnya berapa, itu udah harus hafal dan itu disetor ke guru. Itu kalau aku. Itu adalah cara cepat. Cuman kalau yang kayak gini, ya nggak ada yang cara cepat itu kecuali kamu hafal. Siap Kak, Dan terima menurut kasih. aku sama-sama. Dan menurut aku ini adalah cara cepatnya. Kenapa aku bilang cara cepatnya seperti ini? Karena yang pertama, kalau kamu nyari nih, anggapannya dapatnya 97.336, kamu bakal ngerus ini. 10 pangkat 3, 10 kali 10 kali 10 kali 10 sama dengan berapa hasilnya? 11 pangkat 3 ini. Itu bahkan lebih lama. Nah, kalau yang kupisah kayak gini, kamu hanya berdasarkan ini aja, 1 sampai 10 kuncinya. Jadi kamu nggak perlu jauh-jauh. Tinggal motong dari yang udah ada aja. Gitu. Oke? Mana soalku hilang? Jujur kalau yang pangkat 3 ini lebih gampang kayak caraku gini ya. Cuman memang eh triknya kalian perlu hafal yang 1 sampai 10 aja. 1 sampai 10 aja, jujur deh. Sisanya nggak usah kalian hafalin. 1 sampai 10 aja. Itu udah menolong sekali. 1 sampai 10. Oke, kita tadi 13. Lanjut ya, 14 ya. Rata-rata berat badan 5 anggota keluarga adalah 54 kilogram. 5 anggota keluarga itu 54 kilogram. Jika berat badan ayah, oke. Ayah 70 kilogram. Ibu berapa? 58. Sedangkan adik 40 kilogram. Berapakah jumlah berat badan kedua kakak? Oke. Guys. Oh, sorry. Berarti kita jumlahkan dulu totalnya. Di sini 5 anggota. Berarti ini 5 anggota dikalikan rata-ratanya 5 kali 54. 5 kali 54. 270 kilogram. Ini dijumlahkan dulu yang udah diketahui. 170, 58, 100, 100, 60, 160, 168 kilogram. Nah, jadi kita tinggal mengurangi. 270 dikurangi 168. Hasilnya sama dengan 170 dikurangi 168. 102 kilogram. Ini jumlah kedua orang ya. Berat kedua kakak. Kedua kakak. Jadi kita tinggal nyari totalannya aja. Hasilnya segini. 102 itu berarti apa? D. Oke. Lanjut. 15. Ya Allah. Sakit tenggorokanku.
15 hasil. Nah kan ada lagi yang pangkat 3 kan. 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 2 dalam kurung pangkat 2. Ya, ini karena penyebutnya sama, 4 sama 4-nya sama, bukan beda ya, karena ini sama, jadi kita tinggal menambahkan ini aja. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 4 pangkat 5. Dalam kurung pangkat 2. Nah, kalau dia di luar kurung, terus kita mau jadikan ke dalam, biar sama, supaya kurungnya ini hilang, itu kita tinggal dikalikan. 4, 5 dikali 2. Hasilnya adalah 4, 10. 4, 10 itu berarti apa? C. Jawabannya adalah C. Kalau 15, ingat ya guys, kalau dia pangkat-pangkat kayak gini, nggak usah langsung bingung, nggak usah kalian ubah. Kayak tadi, yang di atas ini, nggak usah. Tapi kalian ngubahnya langsung ke ininya aja, akarnya. Karena kalau penyebutnya sama, ya udah kalian tinggal jumlahkan pangkatnya aja. Gitu. 15, 16. 10 sin, 2 rim, 1 kodi sama dengan buah. Yang ini gampang sih. Tinggal kita kalikan aja sih. 1 lusin itu isinya 12. Berarti kalau 10 kali 12 hasilnya 120. Terus di sini 1 rim itu 500. Berarti kalau 2 dikali 500 1000. Ini kita ubah menjadi apa ya? Satuan atau pieces kalau kita bilang. 1 kodi itu sama dengan 20 buah. Berarti kalau 20 kali 10 sama dengan 200. Kok ditambah? Bagi, salah guys. Dibagi. Jadi 1000 yang paling besar kan bagi, jadi kita bagi dulu. 1000 dibagi 200 hasilnya itu 5. 120. 125. 125. 125 itu berarti jawabannya apa? C. Gampang guys, kalau kalian hafal tuh gampang sebenarnya. 16. Jadi dihafalin ya kalau bisa ya. Kalau aku nggak bisa ngafal, baca. Dibaca berulang kali. Itu nanti ingat sendiri kok. 50% dari 700 sama dengan N persen dari 200. Berapakah nilai N-nya? Kalau kayak gini, kita tinggal ubah jadi bentuknya pecahan aja. Kita perbandingan ya, anggap tanya ini ya. 50% dari 700. Kita coba dulu. Berarti ini persennya kita ubah jadi pecahan. 100 dikali 700. Tembak 0. 50 kali 7. Berapa tuh? 350. 350. Oke, dapat. Terus tadi di sini N itu dari 200, berarti N 100% dikali 200. Di sini tembak nolnya, jadinya 2N. N-nya kita ubah, pindah ke sebelah sini, biar kita bisa jumlahin. 350 dibagi 2. Sama dengan N 175. 175 itu berarti jawabannya apa? B. Gampang ya kalau yang ini. Jadi kalau misalkan berapa persen dari 700 ya, kalian tinggal buat aja kayak gini rumusnya. Nih, dibuat aja. Persennya dibuat jadi pecahan supaya kita gampang hitungnya. Jadi kalau misalkan dia dari 700 ya udah kita tinggal tembak-tembak aja. Gitu. 17 lanjut ke 18. Sebuah perusahaan dalam memberikan jatah makan bagi 45 orang. Karyawan menghabiskan 1 karung beras selama 10 hari. Jika terjadi pengurangan karyawan sebanyak 15 orang. Ini juga trik. Biasanya banyak miss di sini. 45 itu menghabiskan 1 karung beras dalam 10 hari. C.
Jika terjadi pengurangan karyawan sebanyak 15 orang. Ingat, ada pengurangan. Jangan 45-nya aja yang kita cek. Tapi ada pengurangan. 45 dikurangin 15. 30. 30 karyawan. Habis berasnya berapa hari? Jadi kita tinggal buat pecahan kayak tadi. Di sini 45 per sini kan kita nggak diketahui nih. Jadi X sama dengan yang diketahui berarti di sini 30 per 10 sama dengan di sini 30 per 10 supaya X-nya aja yang bisa kita cari 30 dikali 45 bagi 10. Aku bagi 10. Ntar. Ntar, 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 ntar. Enggak. 45 berarti ini dikalikan dulu yang di oh oke. Kebalik aku. Sininya 30, ini 30 dikali 45 sama dengan 450 per 30 bagi hasilnya adalah X 15. Berarti kalau 15 hari, berarti jawabannya B. 15 hari. Nah, biasanya banyak yang kelupaan di sini. Tidak dikurangin dengan jumlah karyawannya. Kalau kalian cuma ngurangin dari sini, ya itu nggak dapat hasilnya. Jadi dikurangin dulu karena soalnya ada pengurangan karyawan sebanyak 15. Tuh. 18, 19. Aku nih nungguin tapi kok nggak dapet ya ini ya. Oh, nanti deng itu deng. Ya nih. Nah, kayak tadi ini gampang nih. 1/2/3 dibagi 1. Apa ini? 1/4/5. Kalau dia satunya di luar, kayak gini ya, angka apapun tuh yang di luar, jika kita ingin memasukkan ke pecahan, dia akan dikalikan. Itu pasangannya. Jadi kalau kita buat panjangnya, penyebutnya sama yaitu 3. 1/2 ditambah 3. Nih sama dibagi 1/4 ditambah 5. Penyebutnya sama 5. Kalau kita jadikan ini 1 kali 2 nggak ngaruh 5. 5/3. Ini 4 nggak ngaruh tambah 9. Oke, 9/5. Nah, ini supaya kita enak penyebutnya kita harus samakan nih. 5. Berarti 5 turun ke bawah. Kalau 5-nya turun ke bawah berarti ada yang diubah. 3/5 dari bagi menjadi kali 9/5 sama dengan 25/27. Selesai. 25/27 itu berarti apa? B. Ini tadi 19, sekarang masuk ke 20. Seorang bersepeda dengan kecepatan tetap menempuh jarak 4 km dalam waktu 8 menit. 4 km dalam waktu 8 menit. Terus, berapa menit waktu yang ia perlukan jika menempuh jarak 30 km? Cari dulu satuannya. Kita pakai rumus di sini mencari kecepatan. Mencari jarak berapa menit? Oke, mencari waktu. Oke, cari waktu yang ditentukan. Kita coba dari yang diketahui pertama dulu. Tadi diketahui pertama jarak dan waktunya yaitu 4 km sama waktunya 8 menit.
Berarti kalau dibagi 4 bagi 8 sama dengan hasilnya 0,5 kilometer. Nah, ini tinggal kita lihat lagi untuk mencari waktunya. Kalau untuk mencari waktu, jarak yang udah ditanyakan 30, terus dibagi oke. Oke, 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 oke. Jika kecepatannya 30, maka waktunya yang diketahui berapa? Nggak tahu. Jadi kita langsung masukin aja di sini kecepatannya yang ini, masukin ke sini. Jadi dia 0,5. 0,5, 30 dibagi 0,5. Aku pakai kotar aja guys ya, biar cepat. 60 menit. 0,5 itu anggapannya, ya benar. Sama, kalau dihasilkan ya. Jawabannya adalah D. 20, 21. Deret angka. Oke. Kalau deret angka, ini cukup mudah ya, menurut aku ya. Cuman aku kayaknya perlu selesaikan dulu sebentar. Habis itu aku mau kasih soal kalian untuk yang deret angka. Aku punya satu soal, tapi soalnya cukup berbeda. Tapi konsepnya masih sama. Nah, kalau aku kayak gini, langsung ngelihat penggolongan angkanya dari yang terdekat. Yang ini nih, kan itu paling kelihatan. 35 ke 32 ke 29. Selisihnya cukup sedikit, nggak banyak. Jadi, 35 ke 2. 35 ke 2 itu berarti dikurangin 3. Dikurang 3. 32 ke 29 dikurangin 3. Oke, berarti semuanya dikurangin 3. Berapa tuh berarti? 47 kurangin 3, 44. 44 dikurangin 3, 41. 41 dikurangin 3, 38. Nah, berapa tuh hasilnya tuh? Jadi jawabannya apa? C, B, B. Saya. Kalau dari angka cukup gampang. Cuman aku mau ngasih kalian soal. Ntar aku cek dulu. Kemarin aku ada nyimpan soal. Soalnya gampang. Cuman memang agak sedikit rumit pengerjaannya. Sedikit aja. Ntar guys, ntar guys. Aku cari dulu, aku cari dulu. Kita bakal masuk kecerdasan gambar nggak sih kemarin tuh? Aku lupa. Oh, sebentar ya. Aku kehilangan soalnya. Ih, aku kehilangan soalnya. Ini kalau kita, ya aku lupa. Kayaknya besok masih ketemu aku deh guys kalian. Kalau ketemu berarti aku ngasih kalian PR aja buat kalian kerjakan. Kan akan aku bahas di pertemuan kita besok. Tar, 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 tar. Se yo, se. Tar guys, tar guys. Aku tuh ada nyimpan tapi di mana soalnya ya? Bentar ya. Oke. Nah, ini dia. Kalau aku, soalnya gampang, cuman kalian hanya perlu mencari jawabannya. Mana jawaban yang salah? 45.
6, 7. Ini gampang kok, guys. Eh, tugas kalian adalah mencari jawaban di antara A, B, C, D, E, mana angka yang seharusnya tidak berada di deret tersebut. Kan kalau tadi kalian disuruh mencari kan deretnya. Nah, sekarang ini udah ada nih. Kalian tinggal pilih. Mana angka yang seharusnya tidak dimiliki di deret ini. Ambil aku lanjut ke pengerjaan berikutnya. Dan itu kalau mau cari diserahkan sebelum ini berakhir boleh. Dua-dua. Tarif parkir pada sebuah mall 1 jam pertama. Oke, 1 jam pertama 3.000. Dan 500 untuk setiap 1 jam berikutnya. Oke. 1 jam berikut. Hah? Askar 232. Ah? Maksudnya apa, guys? Apa maksudnya? Aku hanya menyuruh, ini loh ada opsi jawabannya A, B, C, D, E. Cari satu jawaban di mana angkanya salah. Yang mana jawabannya? A, B, C, D, E. Udah itu aja. Kamu nggak perlu nyari lagi 3 angka di belakang. Enggak. Aku nggak nyuruh itu. Gitu berikutnya tadi berapa? 1 jam berikutnya 500. Ya, jika Nino masuk mall pada 14.25 dan keluar 17.11. Oke. 17 berarti 14, 15, 25, 16, 25, 25 di sini 17, 11. Berarti dia ada berapa jam? 1, 2. 2 jam 60. 60 kurangin 25 berarti berapa tuh? 35 dikurangin 11. 35 kurang 11 berapa tuh? 35 dikurang 11 berarti 24. Ini hitunganku sehari-hari malah. Gampang. Jadi 2 jam 46 menit totalnya. Oke. Karena di awal 1 jam pertama 3.000, berarti tambahan 2 jamnya di sini. Oke. 2 jam 46 menit. 1 jam berarti sisanya adalah 1 jam 46. 1 jam 46 menit karena di sini kan awalnya 2. Nah, dia hitungannya kan 1.000 pertama. Jadi 1.000-nya kita kurangin nih. Jadi sisanya adalah 1 jam 24-nya supaya menjadi 46 tuh maksudnya gini ya. 60 menit kan itu kan 1 menitnya ya. 1 jamnya. Jadi 24 dikurangin 60 menit. Sisanya adalah 46. 1 jam 46 menit. Kalau di parkiran dia walaupun berapa menit setelahnya tetap akan dihitung genap. Jadi totalnya adalah 2 jam. Dia tambahannya. Nah, 2 jam, 1 jamnya tadi 500, berarti ditambah 1.000. Jadi 3 tambah 1.000 sama dengan 3 tambah 1.000. 3.000 ditambah 1.000 sama dengan 4.000. Ini jawabannya. Jawabannya apa? Baca-baca. B, C. Eh, apa ini? Azizah, A. A ini A. Kok kalian jawabannya A sih, guys? Not A. Bukan A.
Jawabannya bukan A. Wahyu. A, bukan. Hanya ada satu jawabannya, nggak ada jawabannya dua. Nggak ada. Jawabannya hanya satu. Satu angka yang tidak seharusnya berada di deret tersebut. Itu yang di mana? Nah, ini kan ada nih opsinya A, B, C, D, E. Nah, itu yang mana? Itu gampang loh, kamu udah disuruh nyari loh. Kamu cuma disuruh cari satu angka aja. Kalau ditanya, Kak ini soal dari mana sih? Kok ribet banget ya? Jadi, soal di beberapa alat tes, beberapa tes itu mirip-mirip. Cuman cara pengerjaannya berbeda. That's why aku ngasih kalian dengan cara yang berbeda. Supaya kalian bisa lebih tahu gitu loh. Kayak, ini caranya gimana sih? Gitu. Sebenarnya, ya gampang ya guys ya. Nggak, nggak susah. Ya Allah, nggak susah ini. Dia ini itu oke, nah kalian masih kesan ya? Ya udah deh, aku bahasin. Kita agak lewat dikit ya, karena tadi mulainya kan juga lewat. Aku bahasin nih. Ini tuh ada pola bertingkatnya guys. Jadi nggak cuma satu pola. Tambahkan 5. 6 ke 8 itu ditambahkan 2. Nah ini dari 8 ke 15 kan tinggi nih. Walaupun memang hasilnya kayak, oh ini pasti A kak jawabannya. Bukan. Jawabannya bukan A. 8 ke 15 itu ditambahkan 7. Kenapa ditambah 7? Kita lihat dulu. Jadi ini tuh kayak pola bertingkat gitu loh guys. Ini 5 ditambah 2, 5 ke 2 itu kan eh dari 5 bisa jadi 2. Berarti dia dikurangin 3. Nah, 2 ke 7. 2 ke 7 ini ditambahkan 5. Nah, jadi dia ada pola bertingkat. Nggak cuman satu pola aja. Mungkin kalau kalian ngerjain ini cukup gampang ya karena dia masih dalam bentuk bilangan yang bulat. Ada yang dimana dia menggunakan pecahan. Jadi misalkan nih habis satu di belakangnya tuh nanti ada 0,5, nanti 3,10. Nah, itu lebih susah lagi tuh. Jadi aku kasih yang bertingkat dulu. Ini 15, kita 15 ke 19. 15 ke 19 itu ditambahkan 4. 19 ke 28 ditambah 9. Kenapa bisa berjauh banget nih Kak? Ini kok apa nih? Gitu. Gampang sebenarnya. Ini dikurangin 3, ini ditambah 5. Polanya tuh sama. Nih, kayak yang ini. Nah, ini ke sini harusnya berarti kalau di sini 9 dikurangin 3 berapa tuh? 6. Ditambah 6 tambah 6 terus ini dikurang 3 tambah 5 berarti tambah 11 tambah tiba-tiba kecoret ditambah 5. Nah, pola bertingkat memang agak aneh kalau kita cuma satu tingkatan aja, tapi kalau kita lihat pola keduanya itu sama tuh, kurang 3 tambah 5 kurang 3 tambah 5 kurang 3 tambah 5. Nah, nih coba bener nggak? Kalau di sini 15 ditambah 4, 15 tambah 4 hasilnya 19. Oke, benar. 19 ditambah 9 hasilnya berapa? 28. 28 ditambah 6. Jawabannya ini. Kenapa jawabannya itu? Harusnya dia 34. Oke. Kak, ini kok ribet banget, Kak? Iya, karena yang kalian tadi kerjakan itu masih tingkat satu dan cukup gampang, yaitu dia dari awal sampai akhir, dia penjumlahannya sama, tidak ada yang bertingkat. Nah, jadi kalau di deret itu,
macam-macam guys bentuknya, macam-macam, bener-bener macam-macam banget loh ya. Jadi dia bentukannya itu bertingkat dua kayak gini, ada bertingkat tiga pun ada juga. Cuman memang apa ya, polanya itu yang perlu kita ketahuin. Dan dia tuh nggak cuman yang lompatannya satu kayak gini, tapi dia ada yang dua lompatan sekaligus. Dua lompatan sekaligus yang kayak mana lagi tuh kak? Nih aku kasih tahu nih. Kalau yang 2 sampai 3 malah ya lompatannya itu. Hmm, ini aku kasih. Jujur ya guys ya, di antara sesekian soal psikotes yang menurut aku paling buat aku gila cuman ini. Deret. Dia yang paling banyak makan waktu aku dibandingkan yang lain. Hmm. Nih, panjangan. Nih, cara pengerjaannya adalah dengan cara kalau yang kayak gini kita gunakan pengelompokan angka. Pengelompokan angka tuh biasanya kalau aku langsung ku kelompokin. Kalau selisihnya gede berarti itu polanya. Kalau selisihnya juga kecil itu berarti polanya. Maksudnya kak, gimana kak? Hah, aku nggak ngerti kak. Oke, ngerti ini. Kayak gini caranya. Kita kelompokkan angka terkecil dulu. 2, 4, 8, 16. Oke, sudah dapat? Di sini 10, 20, 30, 40. 10 ke 20 diapakan? Ditambah 10. 20 ke 30 sama ditambah 10. 30 ke 40 ditambah 10. Kalian cek hasilnya ya. Berapa hasilnya? Kalian tulis di chat. Terus yang di bawah, 2 ke 4 diapakan? Ditambah 2. 4 ke 8 ditambah 4 ke 8. 2. Enggak. Kok 2? Salah. 2-nya bener. 2 4. Oh, kali. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 dikali 2 sama dengan 16. Berarti hasilnya berapa di sini? Ya guys, ini aku bonusin loh kalian. Ah, 32. 32 yang mana nih? 32 di sini. 32. Berarti sisanya tinggal kita tambahin 10. 40, 50, 60. Selesai hasilnya. Gampang kan? Tuh, jadi dia ada polanya yang seperti ini. Satu lagi terakhir, sisanya kalian sendiri yang ngerjain. 50, 32, 60, betul. Oke, Iksan, betul. Satu lagi ya, ini yang 3 lari. Kalian sendiri yang nyobain. 3 lari itu 3 lompatan. Hmm, tinggal kalian cek cara jawabnya gimana. Dah, aku mau nyelesaikan yang tadi dulu. Belum selesai nih. 22, 23. Itu kalian cek sendiri ya nanti jawabannya. Aku sih, karena aku yang buat soalnya jadi aku tahu. Hilang soalnya. Mantap. Oke. 548. 548. Salah. Bukan itu. Bukan itu jawabannya. Ini, oke. 23 tuh, oh gampang lah. 23 masih sama. Jadi aku udah membahasin ya. 24.
24 itu pakai skala. Jadi dia rumusnya skala sama dengan, ya tau lah kalau ini ya, gampang lah. Jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Oke, itu aja. 25. Kalau 25 diketahui A sama dengan B ini nih. Maka oke. Kalau ini tinggal kita masukin aja. 2C bagi B kali A. Tadi C-nya itu, C itu 20 dibagi B itu 10 dikali A itu 8. Berarti kita tinggal ini di 40, ini kali sini 40 dibagi 10 dikali 8. Hasilnya adalah 32. Selesai. Berapa tuh, Wahyu? 817. Bingo. Betul. Hasilnya yang ini 817. Caranya gimana? Dia menggunakan lompatan. 5 ke 3. Itu dikurang 2. Kita lompat lagi. Sini dikurang 2. Ini ke sini dikurang 2. Sudah? Lanjut lagi. Yang terakhir ini lompatnya 2 ke sini ditambah 1. Ini ke sini ditambah 1. Ini ke sini ditambah 1. Neng. Dapat hasilnya. 8. 8-nya dari mana? Ini dilompatinnya 2. Berarti ke sini. Ini lompatin 2 ke sini. Ini lompatin lagi 2 ke sini. Jadi berapa tuh berarti? 4 ke 8. 4 ke 8 itu berarti dia dikali 4 ya? 4 tambah 4. 4, 4, 8. 4 kali 2 nggak sih? 4 kali 8, 8 kali 2. Oh ya, dikali 2. Kali 2, kali 2, kali 2. Selesai. Oke. Sampai sini 10 menit kita lewat ya. Ya sudah. Nanti mungkin untuk soal-soal deret aku bakal sharing beberapa yang bisa kalian kerjakan. Cuman aku minta kalian nanti apa ya, kalau ada pertemuan besok kan kita ada pertemuan lagi ya. Kalau memang ada yang ditanyakan, ya silakan. Ini aku cuman sebatas sharing soal aja buat kalian latihan. Karena soal-soal deret angka itu adalah yang paling sering keluar dan dia wajib ada di setiap psikotes. Nggak pernah nggak absen, gitu ya. Oke. Sampai sini kita akan berjumpa lagi besok. Aku akhiri. Terima kasih sudah menemaniku sampai saat ini. Dan kita juga udah sesi sharing-sharing juga gitu ya. Ah, Askar, jujur kan dari SD sampai kelas 12 kesusahan paham somatik. Nggak cuma kamu, aku juga sampai kuliah, sampai aku kerja, aku juga kesusahan soal metik ya. Kita semua susah soal metik. Kurniawan, sama, iya. Sebenarnya kalau kalian tahu rumus pendeknya, itu bakal sangat membantu. Dan kalian nggak perlu takut untuk matematika, jujur saja, karena matematika itu sebetulnya cukup gampang. Yang paling susah tuh di deret angka, itu aja. Yang lainnya tuh gampang, beneran deh, karena itu soal-soalnya kalian bisa nyari cara pengerjaannya di Google dan ada di YouTube juga gitu ya. Tapi kalau deret angka, semua yang kita pelajaran tuh kadang ketika psikotes akan berbeda, bisa sampai 100% berbeda. Jadi kalau aku pribadi, aku lebih mempersiapkan diriku untuk deret angka. Karena deret angka ini yang udah aku pelajarin ini kayak gini ya, angkanya tuh bulat, satuan gitu ya. Sedangkan ketika aku dites itu yang keluar koma, koma sama pecahan.
Jadi kayak 2/3, 0,7, ya siapa yang ngerti gitu kan, kita juga dikejar waktu gitu. Jadi ya kalau udah ada soal yang kayak gitu, aku harus persiapkan diri lebih ke yang deret angka dibandingkan yang lainnya gitu. Karena yang lainnya aku udah pasti gampang lah anggapannya. Kalian bisa deh dengan cara kayak cuma tambah bagi kali itu udah pasti dapet jawabannya. Bener nih, kalau untuk soal yang lain loh ya, nggak terlalu susah gitu menurut aku. Tapi deret aku nobatkan jadi soal tersusah yang ada di matematika dasar. Gitu aja. Oke, kita besok ketemu lagi. Nanti kita coba sharing-sharing lagi untuk yang angka ini kalau ada ya, deret angka ini. Oke, kalau gitu aku akhir sampai sini. Terima kasih teman-teman sudah bersama aku sampai saat ini. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Maaf. wabarakatuh. Oke, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin live. Oke.